Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua ya. Dan mohon maaf teman-teman kalau kalian buka video ini tapi nggak muncul Dimas dan teman-temannya. Nah, tahu nggak aku? Ya, aku Asep Pamuji yang upload videonya Dimas dan teman-teman. Dan kehadiranku di video ini karena aku dulu pernah janji kalau subscriberku udah 50k maka aku akan muncul di video YouTubeku sendiri. Ya, ini juga pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ke aku. Jadi bagaimana awalnya bisa ketemu Dimas? Oke, aku akan cerita. Jadi Dimas adalah tetanggaku, walaupun aku adalah pendatang. Jadi awal mula itu ketika aku punya YouTube di awal-awal Januari tahun 2017 ini. Jadi tiap sore aku lihat temen-temennya Dimas dan Dimas itu main. Nah, suatu saat itu dia main sepeda yang aku upload di episode 2 yang judulnya Permainan Ekstrim ala Desa. Nah itu, jadi sore-sore Dimas dan teman-temannya kan naik sepeda. Nah, kencang sekali dia kan. Nah, ketika ada turunan jalan itu, ketika sepedanya kencang, sepedanya itu dilepas. Apa yang terjadi? Sepedanya kan jatuh. Ketika sepeda jatuh, ye, sorak-sorakan teman-temannya. Dan aku lihat itu, terus aku mikir, ini mainan oke juga ini. Terus aku ambil handphone, terus aku rekam. Nah, itu awal mula ketemu. Nah, terus setelah itu masih berlanjut. Terus si Dimas dan teman-temannya aku tanya, ayo, siapa yang belum tak wawancarai? Nah, aku bilang gitu. Nah, Dimas yang ngacung, yang angkat tangan. Saya. Gitu. Terus aku ajak ke rumah loji sebelahnya yang tempat main sepeda itu, jembatan itu. Terus Dimas ngomong lah dia. Dimas nanya dulu, ngomong apa ini? Ya terserah, aku bilang gitu. Terus Dimas bilang, hai, namaku Dimas. Saya ingin jadi boy. Nah, yang itu kan, yang video yang aku upload pertama itu yang judulnya Bocah SD di Mabuk Cinta, cita-cita jadi presiden. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin aku nggak bisa bales semuanya, meskipun ada beberapa yang aku bales. Untuk alamatnya Dimas, alamat desaku juga sebagai pendatang di daerahnya Dimas. Jadi kami tinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Pati. Jadi Pati itu di Jawa Tengah. Dan kalau tempatnya Dimas sampai tempat aku, kalau tempatnya Dimas sampai ke Pati kota itu sekitar 34 km. Jadi cukup jauh. Bahkan bisa dikatakan pelosok. Saking pelosoknya sinyal komunikasi pun nggak ada. Jadi kalau kita pengen komunikasi, ya mau nggak mau harus pakai wifi di sana. Nah, mengapa aku nggak ngangkat Mbak Nurul lagi? Mengapa nggak ngangkat konten Mbak Nurul lagi? Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku nggak pengen menunjukkan cinta-cintaan. Udah banyak kok di TV ya kan. Terus aku juga nggak pengen istilahnya kayak memaksa atau menyuruh anak untuk cinta-cintaan. Mereka nggak saatnya kayak gitu. Terus aku melihat sisi dari teman-teman Dimas dan teman-teman yang aku namakan Dimas dan Squad itu punya kemampuan, punya potensi yang anak-anak Indonesia itu harus tahu gitu. Dimana mereka mandiri, dimana mereka kreatif dan kuat. Kuat dalam arti kuat fisik, kuat kemauan, persahabatannya itu yang luar biasa. Persahabatannya itu yang bikin aku salut. Dan jujur aku ingat masa kecilku, dan saya yakin teman-teman yang nonton juga mesti ingat video kecil saat kecil ya. Nah, saat aku videoin Dimas dan teman-teman itu timnya ya cuma aku tok. Saya sopeng sendiri pakai handphone itu.
saya edit sendiri dan saya upload sendiri. Jadi ya cuma aku dewi. Nah, yang bikin aku semangat untuk lebih berkarya ke YouTube itu tentu teman-teman. Jujur, karena dari komentar teman-teman, like dari teman-teman, permintaan juga teman-teman, terutama ini ya, teman-teman ini dari Indonesia yang ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei juga, itu minta untuk Mas videoin Dimas dong, gitu. Jadi mungkin teman-teman di sana kangen ya, rindu dengan Indonesia, rindu dengan kampung halaman, dan mungkin saat lihat videonya Dimas dan teman-teman, rasa kangen mereka itu terobati gitu. Nah, untuk teman-teman yang pernah DM saya, Mas, uploadnya kalau bisa sehari sekali dong, uploadnya kalau bisa sehari 2 kali dong. Mohon maaf itu aku belum bisa memenuhi karena kita editing juga butuh waktu. Nah, itu tadi saya cuma 1 orang di sini untuk mengangkat konten Dimas. Jadi kalau misalkan teman-teman kangen Dimas, kangen teman-teman Dimas, teman-teman bisa follow di Instagramku @hajarpamuji. Karena tiap hari biasanya aku mesti live siaran langsung lewat Instagram itu. Dan tiap hari sering saya ketemu Dimas karena semua teman-temannya Dimas hampir setiap hari itu main ke tempatku. Dan untuk video-video yang aku upload, video-videonya teman-temannya Dimas yang teman-teman tonton, itu adalah video-video yang memang asli, tanpa skenario, tanpa saya harus arahkan kamu harus gini, sama sekali enggak, teman-teman. Jadi kayak video di awal-awal wawancara Dimas pun nggak tahu nanti apa yang aku tanyakan. Dan aku juga nggak nyangka, nggak mikir sampai sejauh itu ternyata dari pihak televisi nasional pun juga memberikan kesempatan untuk Dimas untuk acting di salah satu sitkom yang cukup populer di Indonesia. Dan terima kasih untuk kemarin yang sudah mengundang Dimas, bocah desa, cah kampung, cah lugu yang nggak ngerti modernisasi di kota, tapi dapat kesempatan untuk syuting film. Dan di kampung kita sendiri pun itu menyikapinya ya biasa, tapi di luar kampung itu Dimas saya yakin populer. Dan Dimas sendiri pun dia nggak merasa kalau dia itu artis, dia ya tetap seperti teman-teman pada umumnya gitu. Ada satu sisi aku ucapkan terima kasih karena mengenalkan Dimas, tapi juga ada satu sisi yang seharusnya kita mulai belajar, kita sebagai bangsa Indonesia mulai bijak untuk lebih berkarya lagi dan tentunya menghargai karya orang lain. Nah, kalau kata temanku Albert Channel, kalau kita seniman yang baik itu adalah bisa berkarya dan menghargai karya orang lain. Nah, catat. Sekali lagi makasih teman-teman, mohon maaf kalau misalkan di 27 episode videonya Dimas ada yang mungkin kurang baik atau yang mungkin kurang mendidik. Mohon maaf sekali, itu semata-mata kita hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh, mereka yang sederhana itu pun bisa bahagia. Dan di video ini aku gak sendirian karena aku minta bantu sama Mas Albert Channel, salah satu channel spesialis untuk cover-cover lagu keren. Dan untuk teman-teman, di episode setelah video ini aku juga mau tampil lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin nanya-nanya tentang saya atau tentang teman-temannya Dimas. Nanti aku yang jawab di episode selanjutnya. Nah, kalau teman-teman pengen nanya, teman-teman bisa komen di
kolom komentar di video ini. Terima kasih sudah untuk teman-teman dan salam tentram dari desa. Bye.